Di sebuah desa, tepatnya di daerah Gamping, tinggallah sepasang suami istri yang bernama Tuan A dan Nyonya A. Pada tanggal 18 Mei 2022, pukul 10 WIB, Nyonya A bersama suaminya melakukan kunjungan rutin ke Rumah Sakit Unjaya untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya yang telah memasuki minggu ke-32. Pasangan suami istri tersebut menuju ke Rumah Sakit Unjaya. Nyonya A dan Tuan A duduk di depan ruang periksa sembari menunggu nomor antrian mereka dipanggil. Setelah beberapa menit, kemudian nomor antrian mereka dipanggil. Nomor antrian 9, silakan masuk ke ruang periksa. Ayo, kita menuju ruang periksa. Kita sudah dipanggil. Baik, Mas. Permisi, Dok. Silakan masuk, Pak, Bu. Silakan duduk. Tuan A dan Nyonya A akhirnya duduk. Benar dengan Nyonya A dan Tuan A ya? Iya, benar, Dok. Bagaimana kabarnya Pak, Bu? Alhamdulillah, Dok, sehat. Dok. Ini kehamilan yang pertama ya, Bu? Iya, benar, Dok. Oh iya, bagaimana Pak perasaannya? Sebentar lagi kan menjadi Bapak, apakah Bapak senang? Dan bagaimana dengan Ibu? Apakah Ibu siap untuk menjadi seorang ibu dan istri? Kalau saya senang banget, Dok, karena ini adalah momen yang paling saya tunggu-tunggu. Wah, Alhamdulillah ya, Bapak sudah sangat siap untuk menjadi seorang Bapak. Dan bagaimana dengan Ibu? Kalau saya masih merasa cemas dan khawatir, Dok, saya masih takut tidak bisa merawat bayi saya karena saya harus menjadi seorang istri sekaligus seorang ibu. Kehamilannya sudah 32 minggu ya, Bu. Lalu bagaimana, Bu? Sekarang sudah merasakan apa saja? Iya benar, Dok, 32 minggu sejauh ini janin saya sudah menendang-nendang, tapi perut saya terasa gatal, Dok. Wah, bayinya aktif ya, Bu. Untuk gatal di area perut itu wajar ya, Bu. Ditambah lagi seiring bertambahnya dengan usia janin yang membuat perutnya membesar dan kulitnya merenggang yang menyebabkan gatal-gatal. Berarti tidak bahaya ya, Dok? Tidak bahaya. Oh iya, Ibu sudah paham apa saja yang perlu disiapkan untuk kehamilan? Belum terlalu paham, Dok. Baik, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Untuk sekarang saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, Bu. Sus, tolong bantu pemeriksaan Nyonya A ya. Baik, Dok. Mari Ibu saya periksa dulu ya. Cek berat badan dulu ya, Ibu, di sini. Iya, Sus. Wah, naik nih bebe saya. Wah, adiknya doyan makan ya. Sepertinya begitu, Sus. Baik, silahkan berbaring di sini ya, Bu. Kita lanjutkan pemeriksaannya. Iya, Sus. Tensi dulu ya, Ibu. Baik Ibu, untuk tensinya normal ya, 120/65 mmHg. Baik Ibu, kita lanjutkan untuk USG ya. Iya, Sus. Maaf Ibu, saya naikkan ya bajunya sampai perut. Lalu saya oleskan gel terlebih dahulu ya Ibu. Wah, adiknya aktif sekali ya. Wah, Alhamdulillah. Ini ya Bu untuk kepalanya. Lalu untuk kakinya. Dan ini matanya ya Bu. Ya, punggungnya di sini. Baik, ini adiknya masih posisi kepala di atas ya Ibu. Lalu saya harus bagaimana, Sus? Gak apa-apa Ibu, sembari diajak ngobrol ya adiknya dan juga ditimbang dengan olahraga jalan sehat supaya kepala adiknya berada di bawah. Iya, Sus. Baik, sudah selesai ya Ibu, saya bantu untuk bangun. Terima kasih, Sus. Nyonya A kembali duduk ke tempat duduk yang semula. Pemeriksaannya sudah selesai ya, Bu. Nanti tinggal penjelasan mengenai persiapan persalinan oleh perawat A ya, Bu. Baik, Dok. Ini saya tuliskan resep vitaminnya dulu ya, Bu. Nanti setelah selesai bertemu dengan perawat 2, nanti bisa ditebus di apotek ya, Bu. Baik, Dok.
Nyonya A dan Tuan A menuju perawat A. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi ya Pak, Bu, saya di sini akan menjelaskan terkait persiapan persalinan dan kesiapan untuk menjadi seorang ibu dan juga seorang istri ya Pak, Bu. Iya, Sus. Baik, untuk persiapan persalinan sebenarnya itu dari diri sendiri ya Pak, Bu. Dan siap atau tidak siapnya itu harus siap. Adapun nanti untuk pendukungnya bisa dari suami ataupun dari keluarga ya Pak, Bu. Baik, Sus, tapi saya kurang begitu paham terkait perawatan bayi. Apa yang saya harus lakukan ya? Baik, kita bahas mulai dari perawatan tali pusar terlebih dahulu ya. Mengenai apa itu perawatan tali pusar, apa tujuan dan perawatan tali pusar. Kapan keperawatan tali pusar dilakukan, tanda apa saja yang akan muncul jika terjadi infeksi, serta hal-hal apa saja yang harus dilakukan selama perawatan tali pusar ya Bu. Baik, Sus. Baik Bu, yang pertama saya di sini akan menjelaskan apa itu perawatan tali pusar ya Ibu. Jadi perawatan tali pusar adalah suatu tindakan pemeliharaan tali pusar sampai tali pusar itu mengering dan lepas dengan sendirinya untuk menjaga kebersihan tali pusar dan mencegah terjadinya infeksi pada potongan tali pusar yang tersisa pada bayi. Sampai di sini apakah jelas Ibu? Iya, Sus. Baik Ibu, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan perawatan tali pusar ya Ibu. Jadi tujuan dilakukannya perawatan tali pusar itu ada 4. Yang pertama adalah mencegah terjadinya infeksi. Yang kedua mempercepat proses pengeringan tali pusar. Yang ketiga mempercepat terlepasnya tali pusar. Dan yang keempat mencegah terjadinya tetanus pada bayi baru lahir. Begitu ya Ibu, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan kembali Ibu? Belum ada, Sus. Baik Ibu, jika belum ada yang ingin tanyakan, selanjutnya yaitu waktu yang tepat untuk melakukan perawatan tali pusar ya Ibu. Untuk waktu yang tepat yaitu sehabis mandi pagi atau sore, atau sewaktu-waktu bila balutan tali pusar basah oleh air kencing atau kotoran bayi. Lalu lakukan sampai tali pusar puput atau kering. Baik, Sus. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tanda-tanda apa saja yang akan muncul jika terjadi infeksi pada tali pusar ya Ibu. Jadi tanda-tanda infeksi pada tali pusar yaitu ada 5. Untuk yang pertama, pangkal tali pusar atau sekitarnya berwarna merah atau bengkak. Untuk yang kedua, keluar cairan yang berbau dan bernanah. Yang ketiga, ada darah yang keluar terus-menerus. Yang keempat, kejang. Dan yang kelima, bayi mengalami demam. Oh, begitu ya, Sus. Dan yang terakhir yaitu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam perawatan tali pusar ya Ibu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tali pusar. 1. Jangan menggunakan plester dalam membalut tali pusar bayi karena dapat menyebabkan iritasi sekitar daerah tali pusar. Yang kedua, daerah tali pusar dan sekitarnya harus selalu dalam keadaan kering dan bersih. Yang ketiga, jangan mengoleskan alkohol atau betadine dalam tali pusar karena akan menyebabkan tali pusar menjadi lembab. Yang keempat, lipatlah popok di bawah puntung tali pusar. Yang kelima, bila terdapat tanda-tanda infeksi pada tali pusar seperti kemerahan atau mengeluarkan nanah atau darah dan berbau, segera hubungi petugas kesehatan. Yang keenam, jangan membungkus tali pusar atau mengoleskan bahan dan ramuan apapun ke puntung tali pusar. Apakah bisa dipahami dan dimengerti Bu untuk penjelasan dari saya tadi? Bisa, Sus, tapi apakah perawatan tali pusar harus dilakukan ya, Sus? Iya Ibu, harus dilakukan karena itu dapat mencegah terjadinya infeksi pada tali pusar. Baik, terima kasih ya, Sus. Sama-sama Ibu, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara perawatan tali pusar ya Ibu. Sebelumnya saya akan mempraktekkan terlebih dahulu. Lalu Ibu nanti bisa mencobanya setelah saya ajarkan ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, Sus, saya bersedia dan saya akan memperhatikan ketika suster melakukan tindakan. Baik Ibu, saya mulai ya Ibu. Untuk tindakan yang pertama yaitu kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti kapas dan kasa ya Ibu. Baik, Sus. Nah, untuk langkah-langkahnya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu dan mengeringkannya dengan handuk. Selanjutnya dekatkan alatnya, setelah itu ambil kapas dan bersihkan sisa tali pusar lalu ambil kasa. Kemudian bungkus sisa tali pusar, usahakan dibungkus dengan baik. Ikat tali pusar dengan kasa,
Pastikan tali pusarnya telah diikat dengan hati-hati dan tidak terlalu ketat ya. Selanjutnya, kenakan pakaian pada bayi lalu rapikan. Usahakan bayi merasa nyaman dan rapi. Yang terakhir, bereskan alat dan cuci tangan. Nah, apakah Ibu bisa dipahami untuk langkah-langkah yang tadi? Sudah paham, Sus? Baik, jika Ibu sudah paham, sekarang Ibu bisa mencoba mempraktekannya ya Ibu. Silahkan Ibu. Wah, bagus sekali ya Ibu. Nanti pelan-pelan seiring berjalannya waktu pasti akan lebih lancar. Ini juga berkat suster. Baik, karena tindakan tali pusar sudah Ibu praktikkan dan sepertinya Ibu akan bisa dengan seiring berjalannya waktu karena akan terbiasa juga. Untuk waktu dengan saya sudah habis ya Ibu. Nanti bisa bertemu dengan perawat B selanjutnya. Oh, begitu ya, Sus. Baik, terima kasih ya, Sus. Iya Ibu, sama-sama. Saya permisi terlebih dahulu ya. Mari Dok, tindakannya sudah selesai. Untuk selanjutnya akan dibantu oleh perawat B ya Dok. Baik, Sus. Terima kasih. Perawat A meninggalkan ruangan dokter. Setelah beberapa menit, perawat B datang ke ruangan dokter. Selamat siang, dengan Nyonya A. Iya, Sus. Benar. Apa kabar Bapak dan Ibu? Apakah ada keluhan yang ingin disampaikan? Alhamdulillah baik, Sus. Jadi begini, Sus. Istri saya kadang merasa cemas karena ini adalah pengalaman pertama akan menjadi seorang ibu sekaligus istri. Istri saya takut jika nanti tidak bisa merawat anak kita dengan baik. Lalu, apakah kecemasan yang dirasakan oleh istri saya dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bayinya, Sus? Berpengaruh, Pak. Kecemasan dapat meningkatkan resiko ibu hamil mengalami preeklamsia dan depresi pasca melahirkan. Di samping itu, kondisi ini juga mengingatkan risiko kelahiran prematur, berat badan lebih rendah, skor agar rendah, dan gangguan pernafasan pada bayi. Lalu saya harus bagaimana, Sus? Cobalah meluapkan segala ketakutan yang ibu rasakan kepada suami atau orang yang terdekat ibu dan ibu percaya. Kemudian ibu juga bisa mencoba meditasi dengan arahan yang tersedia di kelas kehamilan atau video yang tersebar online. Hal ini bisa membantu menenangkan pikiran dan perasaan ibu hamil. Hanya itu saja, Sus. Selain itu, pastikan ibu untuk makan makanan yang bergizi serta sehat, kemudian rutin berolahraga, tidur yang cukup, agar kesehatan ibu hamil tetap terjaga dan tumbuh kembang janin tetap sehat ya Bu ya. Mengatasi kecemasan saat hamil pun perlu didukung oleh pasangan, keluarga atau orang yang terdekat. Baik, Sus. Sampai sini apa sudah paham Pak, Bu? Apa ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah, Sus. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Sus. Baik, kalau begitu cukup ya untuk konsultasi kali ini. Apabila nanti Ibu merasakan sesuatu dan terjadi sesuatu pada Ibu, bisa langsung datang ke rumah sakit atau klinik terdekat ya Pak, Bu. Baik, Sus. Semoga Ibu dan bayinya sehat-sehat ya Bu, Pak. Semoga nanti lahirannya lancar. Amin, terima kasih, Sus. Kalau begitu kami permisi ya, Sus. Iya Pak, Bu, silahkan hati-hati di jalan.